Bersyukur sekali hari ini bisa sharing firman Tuhan buat saudara. Dan ketika saya berdoa, saya teringat sebuah cerita di firman Tuhan untuk hari ini. Temanya saya kasih judul dalam perjalanan. Ya, ketika saya persiapkan, saya renungkan, saya dapatkan seorang tokoh Alkitab di dalam kitab Perjanjian Baru. Bagaimana seorang ini yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan, yang dahulunya dia adalah seorang penghujat. Ya, seorang yang sangat membenci murid Kristus, seorang yang sangat bukan cuma membenci tapi membunuh, ya. Dan saya percaya setiap kita pasti tahu semua, ya. Kalau saya sebutkan pasti tahu semua siapa ini, ya. Dia kerjaannya kalau di Perjanjian Baru, ya. Dan saya lihat dari orang yang sebelum sampai akhirnya jadi sesudahnya itu sesuatu yang berbeda, 180 derajat Tuhan ubahkan, ya, hidup orang ini, ya. Kita tahu semua ini adalah siapa? Paulus, ya. Nah, kita buka dulu di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata-kata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Kisah Rasul pasal 22 ini bisa saya katakan sedikit pengulangan dari Kisah Rasul pasal 9 atau pasal 10. Di mana Saulus dia sedang menuju perjalanannya ke Damsyik. Dia bawa surat dari imam-imam kepala untuk membunuh murid-murid Tuhan yang disebut pengikut Kristus. Dia di dalam perjalanannya, ya. Nah, di Kisah pasal 22 ini dia itu lagi kesaksian, ya, karena dia ditangkap, ya, dia ditangkap dalam tanda petik, ya, dia didakwa, dia dituduh, ya, dia mengajarkan pengajaran-pengajaran yang salah, pengajaran-pengajaran yang sesat, ya. Dia ditangkap, kemudian dia didakwa, dia kemudian sharing, dia cerita kayak gini, ya. Kenapa aku sekarang jadi seperti ini? Ya, karena aku dulu itu sebelum mengikut Tuhan, ya, kalau Bapak Ibu tahu, sebelum dia ditangkap ini dia lagi memberitakan Injil, dia ke Athena, dia ke Korintus, ya, dia ke Antioquia, kemana-mana, ya, sampai akhirnya dia ditangkap. Yang ngomong, aku dulu ini adalah orang yang benci dengan murid Tuhan, ya. Bahkan ketika aku bawa surat, aku mau ke Damsyik, aku mau cari murid-murid Tuhan untuk aku bunuh, untuk aku aniaya. Ya. Ketika di dalam perjalanannya ke Damsyik, firman Tuhan katakan apa? Dia gampangannya ketemu Tuhan, kan? Ya, dia melihat sinar yang begitu terang sampai akhirnya kita tahu membutakan dia. Ya. Bagaimana dari seorang penghujat, ya, seorang pembenci Kristus, dia menjadi murid Kristus. Ya. Di ayat 6 tadi dikatakan di dalam perjalanannya. Ya, tema khotbah saya, ya, kasih saya judul dari situ, dalam perjalanannya. Dalam perjalanan Paulus dari sini mau menuju ke Damsyik, dia ketemu dengan Tuhan. Ya. Kalau kita semua tahu tema kita tahun ini 2024, stronger, menjadi lebih kuat. Ya. Menjadi lebih kuat di dalam apa? Menjadi lebih kuat di dalam Tuhan, menjadi lebih kuat di dalam sesama. Hari ini kenapa saya kasih judul di dalam perjalanan on the way. Saya mau kita nanti, kalau Bapak Ibu Saudara lihat sekarang Anda di titik ini, Bapak Ibu yang sedang Bapak Ibu alami di awal tahun 2024 ini. Kenapa? Saya mau nanti bukan cuma renungkan, tapi mungkin ditulis, entah di handphonenya atau biasa yang suka nulis di kertas, ya. Pokok jangan nulis di tembok, nanti dimarahin entah suami istrinya atau anaknya marah gitu. Ya, nanti dicek akhir tahun 2024. Apakah engkau menjadi lebih kuat dengan Tuhan atau engkau menjadi lebih kuat dengan manusia? Hubungan Anda dengan sesama. Ya. Mau nanti di rumah merenungkan
hari-hari ini yang Bapak, saya enggak ngomong ini ya, saya enggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, tapi maksud saya mau ketika nanti firman ini saya bagikan, ketika kita alami firman ini, nanti di akhir tahun 2024 engkau enggak akan terasa, mungkin sama seperti yang Saulus ini tadi, berubah jadi Paulus. Ya, bukan cuma ganti nama di akte loh, bukan. Tapi maksud saya terjadi sebuah perubahan. Dan di awal tahun ini engkau akan melihat engkau dalam perjalanan menjadi lebih kuat dengan Tuhan dan menjadi lebih kuat dengan manusia. Amin. Mau? Kalau nggak jawab saya nggak lanjutkan khotbahnya. Kita berdoa dulu supaya saudara mau semua. Ya. Buat saya kenapa ini? Supaya Bapak Ibu benar-benar tahu. Saya bukan karena temanya, tapi saya percaya kalau Tuhan sudah kasih itu buat gereja Mawar Sharon Surabaya, buat setiap para gembala dari Pastor Yusuf, Pastor Caleb, dan para pemimpin-pemimpin yang ada, nggak ada segala sesuatu yang kebetulan. Memang Tuhan inginkan setiap kita gereja Mawar Sharon Surabaya tahun ini sungguh-sungguh menjadi lebih kuat di dalam Tuhan dan menjadi lebih kuat dengan hubungan kita dengan sesama. Makanya saya tadi ngomong, tulis dulu, nanti pulang di rumah. Saya enggak ngomong malam ya, nanti yang siang sudah pulang, biar gak lupa gitu. Yang pokoknya yang ingat langsung cepat tulis apa yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, tahun ini. Lihatlah, Tuhan akan membuat engkau berbeda di tahun 2024 akhir. Engkau akan menjadi lebih kuat bersama dengan Tuhan. Dan engkau akan menjadi lebih kuat juga dalam hubungan Anda dengan sesama kita. Nah, yang mau saya ceritakan gini. Yang pertama saya bagi dalam dua bagian ya. Di dalam perjalanan menjadi kuat dengan Tuhan, mungkin kita bisa saya katakan gak akan terasa. Ya, kalau mungkin Tuhan inginkan kita sama seperti Saulus jadi Paulus itu, ya, gak semudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Tapi saya percaya bagi Tuhan itu mudah, bagi kita susah. Betul nggak? Ya. Ya kalau gini ya gampang, tapi maksudnya kalau ketika dalam prosesnya itu loh. Ya, makanya tadi saya ngomong dalam perjalanan, mungkin kalau saya dari sini kita berubah 180 derajat ke sana, lihatnya gampang, cepet. Betul nggak? Ya. Tapi kalau di slow motion ya saya bisa ke sini sedikit, ke sini sedikit. Mau berapa lama? 5 menit. Ya bisa saya pelan-pelan gini 5 menit. Nangkep maksud saya? Kan pelan-pelan gini kan? Berubah, akhirnya sampai situ. Ya. Makanya tadi saya katakan ketika kita mengalami perjalanan perubahan itu kemiringan kita, derajat kita akan berubah pelan-pelan. Nggak terasa nanti akhir tahun, iya ya, ternyata bisa. Mungkin sekarang kita merasa kok susah ya, kok sulit ya. Ya, tapi bagi Tuhan itu nggak ada yang sukar. Kita nggak akan tiba-tiba kok bisa ya aku jadi seperti ini. Karena kita akan mengalami perubahan itu, kemiringan kita, derajat kita diubah dikit demi sedikit. Ya, nggak peduli keberadaan hidup Anda seperti apa hari ini. Ya, tapi saya percaya, Tuhan sanggup. Karena apa yang firman Tuhan baca, barusan kita baca, Tuhan sanggup mengubahkan Saulus menjadi Paulus. Bagi saya, ketika saya ngomong perjalanan menjadi kuat, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Amin. Saulus yang sebelumnya dia seperti itu, ya, ketika dia di dalam perjalanannya, Tuhan sanggup kok mengubahkan. Ya, memang kalau dalam kisahnya Saulus ini buat saya tiba-tiba kayak sulapan, jadi gitu karena habis ketemu Tuhan. Tapi bagi saya poinnya gini, bukan masalah sulapan nggak sulapan, tetapi ketika terjadi perubahan yang tadi saya katakan sedikit demi sedikit, yang pasti engkau harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa melakukan apa yang di luar pikiran kita tidak pernah pikirkan. Ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Kadangkala kita melihat dosa dan kesalahan kita atau kesalahan seseorang, terkadang secara otomatis, biasanya. Tidak tahu kalau Bapak Ibu enggak, biasanya. Kalau kita lihat seorang yang berdosa atau kesalahannya berat, kita selalu berpikiran negatif, gak iso orang ini berubah. Betul lah benar? Saya ulangi, kelihatannya semua kedinginan tidur ini ya. Ketika kita lihat orang yang, ya kalau dablek masih mendingan, dua blek,
wis gitu wis. Atau berdosa banget atau kayak Saulus gitu. Pernah nggak di dalam benak kita ngomong, oh ini suatu saat bisa bertobat? Jarang. Mungkin ada, saya tidak menghakimi, mungkin ada. Biasanya malah, oh deket-deket orang ini, aku bisa dipateni pisan ya. Betul nggak? Hah? Setuju dengan saya? Kalau nggak setuju saya ajak doa lagi. Kadang ya seperti itu yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita lihat kesalahan orang. Oh seorang ini nggak mungkin. Dosa itu terlalu besar. Ya kan? Omongan itu, oh pedes. Kalau di Bukres ada super pedes ini, oh super pedes, des. Sekali kira itu wis molote itu loh. Nggak mau aku cedek. Aku nggak mau dekat dengan orang ini. Ingat, tidak ada yang mustahil, nggak ada yang sukar bagi Tuhan. Ya, saya ngomong ini bukan buat pribadi kita sendiri, termasuk kalau engkau melihat orang lain. Jangan malah, terus no. Doakan. Nangkep maksud saya sampai sini Bapak Ibu? Ya. Kalau misalnya itu kita merasa sudah, aku tidak bisa dia apa no ya. Aku tidak bisa Tuhan, aku tetap kayak gini. Datanglah dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Karena dia sanggup menolong, dia sanggup mengubahkan hidupmu. Kalau engkau nggak datang dengan hati yang hancur, kau mengeraskan hati. Tuhan nggak bisa apa-apa, benar nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kalau kita nggak mau diajak kerjasama. Ya. Memang di ceritanya di Saulus ini dia cuma setelah melihat itu. Ya, dia dibutakan, dia dengar suara Tuhan. Buat saya itu sesuatu yang dahsyat loh itu, sesuatu yang fenomenal gitu kan. Ya, dia dengar suara Tuhan tapi yang lainnya nggak dengar. Ya. Perjumpaan dengan Tuhan, ya. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, nggak ada yang mustahil yang Tuhan bisa lakukan di dalam hidup Anda. Kondisi apapun yang mungkin kau merasa nggak bisa Tuhan, aku dari dulu ya kayak gini. Aku sudah terikat dengan dosa seperti ini, aku mau bertobat susah Tuhan. Tuhan sanggup. Seperti saya katakan tadi, berlahan demi berlahan. Berlahan demi berlahan. Engkau akan lihat nanti, engkau akan sampai apa yang Tuhan mau di dalam hidup Anda. Tinggal bagian kita, sama seperti Saulus tadi, dia datang, dia mau. Ya kan, dia disuruh ketemu dengan siapa? Dia mau. Datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Maka engkau akan mengalami kemustahilan Tuhan terjadi dalam hidup Anda. Amin. Poin yang berikutnya, bagaimana perjalanan kita bisa menjadi lebih kuat dengan Tuhan? Allah enggak pernah kekurangan cara. Kejadian Saulus ini adalah sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Dari poin ini apa sih yang saya mau katakan? Ketika kita tadi dalam kondisi yang mungkin enggak enak sekalipun, sudah kelihatannya sudah enggak bisa. Saya mau katakan gini, jangan menyerah. Ya. Jangan menyerah. Enggak usah pikirkan caranya seperti apa. Karena Tuhan punya berbagai macam cara. Dia Allah yang kreatif. Bahkan ketika engkau jatuh terlalu parah sekalipun keadaan Anda, engkau enggak usah pernah tahu atau enggak usah pernah memikirkan caranya. Cukup mendekat dengan Tuhan. Poinnya cuma simpel ya, dari tadi saya ngomong perjumpaan dengan Tuhan. Cukup dekat dengan Tuhan. Dia tahu kok caranya gimana. Ya, bagaimana ketika dia merubah Saulus. Cukup percaya saja dia akan datang menolong kita tepat pada waktunya. Saya juga nggak tahu kenapa waktu Tuhan terhadap Saulus ini tadi ketika dia lagi pengen jalan ke Damsyik sambil bak surat dia pengen menganiaya. Kok waktunya seperti itu? Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat bagi setiap kita. Ya. Datang dengan hati yang hancur, tidak peduli seberapa parah kerusakan kita, ya, atau kerusakan mungkin orang yang lain. Saya percaya selain gak ada yang mustahil, Tuhan punya berbagai macam cara untuk membuat kita itu semakin dekat kepada Dia, untuk membuat kita semakin kuat dengan Dia. Cukup mendekatlah kepadanya. Amin. Yang ketiga dari poin dalam perjalanan menjadi kuat dengan Tuhan, kalau tiba waktu Tuhan, maka enggak ada yang dapat menolaknya. Amin. Kita tahu Saulus itu seorang yang sangat benci kepada pengikut Kristus. Ya,
bahkan bukan cuma benci, merancangkan hal-hal yang sangat berbahaya. Ya. Tetapi kalau persis waktu Tuhan tiba, sama seperti terang itu datang menerpa kehidupan Saulus, maka saat itu juga dia diubahkan. Ya. Saya tadi sempat ngomongan yang di poin yang pertama, datanglah dengan hati yang hancur. Di poin yang ketiga saya mau katakan kayak gini, kalau tiba waktu Tuhan yang tepat, itu butuh penyerahan diri secara total kepada dia. Butuh penyerahan diri kita. Nggak usah apa ya, saya mau bahasa Surabaya nanti nggak ngerti semua. Nggak usah eyel-eyelan sama Tuhan, nggak usah debat sama Tuhan. Tapi kalau waktu Tuhan tiba, engkau cukup berserah aja. Ya kan tadi saya ngomong nggak usah mikir caranya, berserah. Cuman datang aja pada Tuhan dengan hati yang hancur. Sesimpel itu. Maka engkau akan diubahkan untuk menjadi semakin lebih kuat dengan Tuhan. Amin. Saya kasih contoh. Saya yang beberapa minggu yang lalu waktu liburan saya pergi ke Bangkok. Saya pergi ke Bangkok baru kali ini Bapak Ibu Saudara. Selama liburan saya nggak pernah melakukan yang seperti barusan yang akan saya ceritakan ini. Saya lakukan itu nggak pernah. Saya bawa cas handphone. Ya. Lolek perginya ya sih benar bawa cas handphone. Tapi maksudnya selama saya pergi, saya selalu bawa cas handphone itu. Ya. Bahkan di mall, kayak di sini saya tidak pernah lakukan. Ini juga baru pertama kali seumur hidup gitu. Ya. Di mall itu saya enguk. Loh kenapa kok ketawa tahu ya? Cari colokan itu, cari stop kontak. Ya. Kalau di taksi nge-grab gitu ya cepet-cepetan gitu. Ya. Cepet-cepetan mau ngecas HP itu. Ya. Keperluannya yang pertama, supaya bisa story. Ketawa semua biar gak ngantuk. Ya. Buat foto-foto gitu kan. Yang sama, boleh sama-sama kita kumpul, kita CG. Ya, sungguhan. Ya. Saya selalu karena foto-foto, karena story-story cepet habis gitu. Tapi sebetulnya bukan karena itu poin yang pertama. Ya, sebetulnya supaya saya bisa komunikasi dengan keluarga saya. Saya pergi berenam waktu itu. Ya, jadi kalau nge-grab kadang-kadang 2 mobil. Ya, kalau 2 mobil kadang diturunkannya kita juga nggak tahu di mana gitu kan. Nanti ketemunya di mana. Lah kalau nggak bisa telepon karena baterai habis, lucu kan? Betul nggak? Bahasa yang nggak ngerti, bahasanya bahasa Inggris itu kadang situ ngomongnya gimana kayak gitu. Ya, jadi ya itu ketika pergi kemana-mana saya selalu bawa itu. Ya, pernah sampai habis bis itu sudah ngomong ini sekali itu beneran habis itu ngomong sama. Kadang kan kita juga perginya cuma tahu kita ke situ gitu. Di situ ada apa, mau ketemu di mana juga enggak tahu gitu kan. Ya. Kadang ngomongnya langsung nanti ketemu di sini ya, itu beneran habis. Ya puji Tuhannya ya ketemu gitu kan. Ya. Poin saya gini, jangan yang diinget-inget Pastor Hendra pergi ke Bangkok, ngecas HP, ngisi-ngisi, jangan. Poin saya bukan itu. Poin saya gini, kenapa sih saya harus ngecas HP saya supaya ada baterainya itu handphonenya bisa hidup. Ya. Untuk handphone hidup ini dia butuh dicas ke sumbernya, ke listriknya. Betul nggak? Ya. Maksud saya sama dengan setiap kita yang seperti saya katakan tadi, perjumpaan dengan Kristus. Engkau akan bisa hidup, engkau akan bisa menjadi lebih kuat ketika engkau terhubung, ketika engkau terkonek dengan Tuhan. Message-nya cuma simpel, jangan diinget-inget di Bangkoknya. Message-nya cuma itu. Anda harus bersekutu, Anda harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau enggak engkau akan mati seperti HP saya tadi kalau enggak ada listriknya. Saya enggak ngutukin ya Bapak Ibu ya. Ini perumpamaan supaya Bapak Ibu jelas. Kalau engkau mau hidup, engkau mau menjadi lebih kuat dengan Tuhan, enggak ada jalan lain. Jalan satu-satunya melekatlah kepada sumber itu yaitu Tuhan Yesus. Terkoneklah, terhubunglah dengan Tuhan.
Karena itu jalan satu-satunya. Amin. Kalau engkau tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, baik itu di dalam firman Tuhan, baik itu di dalam engkau berdoa, pujian, penyembahan, engkau nggak akan pernah bisa yang mengalami yang tadi saya katakan bergeser dikit demi sedikit. Engkau akan tetap sama di situ, engkau akan menghadap situ, engkau nggak akan pernah sampai ke sana. Kuncinya cuma satu, engkau melekatlah, engkau berhubunganlah dengan Tuhan, supaya engkau menjadi lebih kuat dan engkau akan pelan-pelan engkau akan nggak terasa Tuhan ubahkan 180 derajat. Amin. Nah, oleh karena itu di bulan Februari, berarti tinggal berapa hari ini? 3 hari lagi ya, 4 hari berarti tanggal 1. Ya, kita sama-sama seluruh gereja Mawar Sharon Surabaya, yang nggak tahu saya info juga, kita dengan adanya kita menjadi lebih kuat dengan Tuhan, kita mengajak seluruh GMS Surabaya benar-benar memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya, setiap jemaat kita ajak baca firman Tuhan sama-sama. Ya, kita kasih tema firman-Mu hidupku. Berarti yang nggak pernah baca firman nggak hidup, ya, supaya Bapak Ibu ingat, ya. Kalau mau hidup baca firman. Ya. Selama 1 tahun ini 2024 ini sudah didiskon, Januarinya sudah lewat, mulai sudah Februari. Saya kasih tahu lagi, didiskon lagi. Mestinya kita mau satu Alkitab ini, berarti perjanjian lama, perjanjian baru selesai sampai Desember, 31 Desember. Kita diskon. Cuman perjanjian baru aja. Ya. Kalau merasa, enteng, tambahin sendiri, enggak apa-apa, habiskan. Ya. Tapi buat yang pertama kali, ayo kita sama-sama, ya ini bukan cuman karena program, tapi saya mau beneran kita supaya kita menjadi lebih kuat dengan Tuhan. Ayo bersekutulah dengan firman Tuhan. Kita sudah sudah jembatani lah gampangannya kayak gitu. Ayo baca firman sama-sama dimulai dari 1 Februari. Kurang lebih mungkin setiap hari 3 pasal, mungkin. Ya, dan di situ bukan cuma baca terus baca. Ya syukur-syukur baca ya, kalau nggak baca tolong bertobat gitu. Ya, tapi tolong renungkan. Karena di situ bukan cuma kita pengen Bapak Ibu bersekutu, tapi kesan. Ya, seperti yang Pastor Robert bagikan di Elevate Leader. Ya mungkin yang jemaat mungkin nggak datang. Saya percaya karena itu leader semua. Tapi saya ajak setiap kita sungguh-sungguh jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya menjadi lebih kuat dengan Tuhan. Lewat persekutuan kita dengan Tuhan, firman-Mu hidupku. Mau? Mau? Kalau nggak jawab mau, saya ngomong terus sampai mau. Mau ya? Harus maksa ini. Karena kita harus kuat dengan Tuhan. Berikutnya, menjadi lebih kuat dengan sesama. Saya cuma teringat 2 cerita ketika saya renungkan ini. Gimana ya supaya kita menjadi lebih kuat dengan sesama. Ada satu firman Tuhan di Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat yang ke-11. Saya cukup baca ayat yang ke-7 dan yang ke-11. Saya akan cerita aja buat Bapak Ibu. Kita semua sudah tahu sih cerita ini. Yohanes pasal 7 itu adalah perumpamaan tentang perempuan yang kedapatan berzinah. Ya. Suatu ketika setelah selesai Yesus khotbah di bait Allah, ya, orang kepala imam-imam Farisi datang, dia bawa seorang wanita datang kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan Yesus. Perempuan ini kedapatan berzinah. Menurut hukum Taurat, orang yang seperti ini layak untuk dilempari batu. Intinya dihukumlah sampai mati kayak gitu. Ya, kita baca dulu ayat yang ke-7 dan yang ke-11. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ya artinya orang-orang ini ya, ahli-ahli Farisi itu, ya tanya terus sama Tuhan. Ya karena waktu itu Tuhan cuman dia duduk di tanah, dia cuman tulis-tulis. Dia terus-menerus mendesak, tanya kepada Tuhan Yesus. Kemudian ini Tuhan Yesus lakukan. Ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ya, sambil Tuhan Yesus nulis-nulis, saya nggak tahu yang ditulis siapa atau apa atau lagi gambar apa. Ya, ketika semua tanya terus, ayo apa-apa. Ya, Tuhan Yesus bangkit berdiri terus ngomong.
Barang siapa yang nggak berdosa, lempari dia pertama kali dengan batu. Tapi kita tahu ceritanya, nggak ada yang melempari seorang pun. Sampai akhirnya semua pergi dan Yesus ngomong seperti ini ayat 11. Sama wanita itu ya, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Poin saya, di dalam perjalanan kita menjadi kuat dengan sesama, kita bisa mengasihi sesama. Lewat perumpamaan ini saya mau katakan, kasih itu mutlak tanpa syarat. Tapi perlu diingat, balik lagi di poin saya yang tadi yang pertama, kita nggak akan pernah bisa mengasihi sesama kita kalau engkau tidak melekat kepada Tuhan. Kalau engkau tidak pernah punya hubungan pribadimu dengan Tuhan. Melekatlah dulu kepada Tuhan, baru poin berikutnya bisa terjadi. Engkau bisa mengasihi sesamamu. Ya. Kenapa saya katakan kasih itu mutlak. Enggak peduli siapa yang kita kasih. Yang namanya kasih ya tetap kasih mutlak. Kenapa saya harus ngomong seperti ini? Terkadang kita sebagai orang Kristen, terkadang kita sebagai anak Tuhan, enggak sadar loh. Ya. Ketika kita lihat orang berdosa, ketika kita lihat penjinah, ketika kita lihat perampok, ketika kita lihat pencuri, apa yang kita lakukan biasanya? Mutilasi. Kok dengerin mutilasi? Aku pengen saya keliru. Gak usah ngomong yang aneh-aneh, terkadang kita menjauh. Betul gak? Gak layak orang ini untuk menerima kasih dari aku. Betul nggak? Aku lek deket-deket sama orang ini, entek duitku dijak. Pesan saya sebelum dijak, jak dulu. Maksudnya kenalkan dengan Tuhan. Jangan keliru nafsirkannya, nanti nggak enak, nggak diundang lagi sama Pastor Lukas saya nanti. Ya kan? Justru orang-orang yang seperti itu butuh kasih. Yang namanya kasih itu mutlak, nggak peduli siapa dia. Betul nggak? Terkadang kita masih pele-pele. Oh yang ini orang kaya, tak kasih, tak doa no. Yang orang-orang yang tadi itu, deket aja, bau mau doa no, bau. Kasih itu mutlak, enggak pele-pele. Termasuk orang yang bencek no, bahasa Surabaya. Ya. Yang menjengkelkan sekalipun dia layak menerima kasih. Dan saya tahu ketika kita bisa melakukan seperti itu, ketika kita melekat kepada sumbernya. Karena kasih Tuhan itu tidak pilih kasih. Makanya tadi saya katakan kasih itu mutlak. Enggak peduli siapa itu. Berikutnya. Yang kedua, satu kisah lagi. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai 37. Ayat yang 31 sampai 33 aja yang saya bacakan bagi kita semua. Ini cerita orang Samaria yang murah hati. Ini juga cerita yang gak asing bagi setiap kita. Ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ini yang saya garis bawahi di Alkitab saya. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ini saya garis bawahi. Dia lihat orang itu, dia cuma lewatinya dari seberang jalan. Malah menjauh. Ya, itu seorang apa? Seorang siapa tadi? Imam. Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, kalimat yang sama, ia melewatinya dari seberang jalan. Orang yang kedua, orang Lewi sama ketika lihat orang yang sama, ya orang itu bukan jatuh ya, dirampok habis-habisan, dia sampai hancur. Ya. Imam dan Lewi cuma lihat dari seberang jalan dia lewati. Itu sama terkadang. Bukan kita sih, orang lain yang tidak ada di tempat ini. Ada kecelakaan cuman lihat tidak mau nulung gitu kan. Tapi kalau ada keramaian, tabrakan suweneng cuman lihat, nggak nulung. Ya, nggak ada di tempat ini, nggak ada. Oh story, betul juga boleh. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Itu seorang imam, itu seorang Lewi. Beda orang Samaria. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya.
Sederhana, dari cerita ini saya mau katakan, kalau tadi lewat perempuan berzina itu kasih itu mutlak. Kalau dari cerita ini saya mau katakan, kasih itu adalah original atau asli. Apa maksudnya? Jangan poin saya kayak gini. Kalau tadi lebih dari kasih itu lihat dari sisi korbannya, ini dari kita. Gak peduli siapapun Anda. Kalau tadi kan orangnya itu yang menerima kasih. Kalau yang ini gak peduli siapapun Anda. Ya. Buat saya ini Imam sama Lewi ini kebacut. Ya. Imam dan Lewi bisa dikatakan itu adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Anak-anak Tuhan lah kayak gitu aja. Kalau ngomong hamba Tuhan nanti, ya tapi ya memang seperti itu sih sebetulnya. Ya kan? Kasih itu original, kasih itu asli, otentik. Kalau engkau penuh kasih, akan sama seperti orang Samaria, tergeraklah hati Anda. Amin. Kasih itu selalu untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Betul? Ya. Bukan karena, contoh misalnya karena saya hamba Tuhan, karena aku pendeta, aku harus mengasihi jemaatku, tak doa no. Jangan karena jabatan saya pendeta, bukan. Kalaupun saya bukan pendeta, saya member biasa, setiap minggu ibadah di kampus Ngagel, setiap Selasa datang ke CG, engkau bisa kok mengasihi, enggak perlu engkau pakai jubah. Makanya tadi saya katakan kasih itu asli. Dapatnya dari mana? Balik lagi ketika engkau punya persekutuan dengan Tuhan. Kalau engkau tidak pernah punya persekutuan dengan Tuhan, saya percaya engkau nggak akan pernah bisa mengasihi kok. Seperti yang saya kasih contoh tadi itu. Makanya saya katakan kasih itu mutlak dan kasih itu asli. Nggak supaya dilihat orang, Pastor Hendra datang ke rumah sakit doain. Iya karena aku pendeta, aku pengen kelihatan. No, yang namanya kasih nggak pengen dipuji. Tujuannya selalu orang lain, bukan diri sendiri. Nangkep maksud saya? Ya. Dan kasih itu mutlak dan kasih itu asli harus terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kalau hari ini, ya saya nggak nuduh Bapak Ibu Saudara mungkin nggak punya kasih, tapi yang seperti saya katakan di awal tadi, renungkan yang Bapak Ibu alami di awal tahun ini, lihatlah di akhir tahun 2024, kau akan menjadi lebih kuat bersama dengan Tuhan, dan kau akan menjadi lebih kuat di dalam hubungan Anda dengan sesama. Ya, nah. Saya masih punya waktu 4 menit, nggak apa-apa, saya sharing aja, agak cepat aja ya. Saya suka biasanya, terkadang saya ini suka kalau khotbah ataupun sharing biasanya selalu kasih ilustrasi supaya tapi nggak bisa Kak Pastor Lukas kalau pakai benda-benda gini, nanti terganggu konsentrasi. Cerita lebih gampang gitu, ya. Dan biasanya lebih suka juga cerita saya sendiri pribadi, karena itu buat saya lebih aman. Kalau menceritakan ceritanya orang itu kadang bisa kena gitu. Kalau diri sendiri kan aman gitu kan. Ya. Nah, saya juga cerita pernah beberapa tahun yang lalu, biasa kan kalau liburan itu saya selalu pergi sama keluarga, karena itu waktu-waktu yang terbaik saya gitu. Kalau enggak, sudah nggak bisa, sudah pasti full kayak gitu dengan urusan penggembalaan. Waktu itu yang lagi viral itu pergi ke Turki Bapak Ibu. Pergi ke Turki dan harganya murah. Ya. Nah nanti bingung murah, kaya lah, mahal. Saya nggak lagi debat dengan itu. Pokoknya buat saya itu bisa pergi ke Turki kayak gitu, sekeluarga itu bisa. Ya. Begitu tertariknya ke Kapadokia gitu kan, naik balon udara gitu, pokoknya indah. Ya. Tapi sampai sekarang saya belum pernah ke Turki Bapak Ibu. Saya tergoda dengan pergi ke Labuan Bajo. Ke Turki kan luar negeri. Labuan Bajo ya lokal-lokal aja lah, kan sama dengan muka gitu kan. Wajah lokal gitu, kearifan lokal. Ya, saya lihat ke Labuan Bajo. Ya, yang membuat saya tertarik ke Labuan Bajo selain pengen ke Pulau Komodo, karena balon udara Kapadokia itu dibandingkan dengan saya lihat kapal pinisi yang di Labuan Bajo itu loh. Di kapal pinisi ya bisa
Di kapalnya itu kayak ada bathtubnya, bisa berendam di sana, di tengah lautan. Keren ya, nanti lihat di IG, pasang kayak gini ya, gitu kan. Jadi balon, lo ini jujur Bapak Ibu, ini pengalaman saya, enggak tahu kalau Bapak Ibu gitu kan. Waktu saya sudah habis. Perlu dilanjutkan? Hah? Kelihatan nih seneng, nanti liburan bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Saya tergoda, iya ya, kelihatannya enak naik kapal pinisi itu kayak gitu. Lihat harganya lebih mahal daripada pergi ke Turki. Sungguhan ini, sungguhan. Kok lebih larang ya? Tapi ya pengen, kelihatannya bagus. Ya. Akhirnya bulat wis pergi Labuan Bajo gitu ya, ngomong sama istri, bulat wis pergi Labuan Bajo. Tujuannya ke Labuan Bajo apa tadi? Selain lihat komodo, naik kapal pinisi kan, sudah kita pikir bersama dan kesepakatan bersama, kita tahun baru di kapal pinisi. Keren itu wis. Ya kan? Nanti ada kembang api dari kapalnya gini. Ketika nyari kapalnya, harganya mahal Bapak Ibu. Nggak worth it gitu. Waduh. Yang lihat betap itu harganya mendingan ke Turki aja gitu kan daripada naik kapal pinisi kayak gitu. Tapi ya sudah terlanjur, sudah beli tiket pesawat. Akhirnya searching kapal pinisinya akhirnya cocok dengan budget yang ada di kantong gitu kan. Saya milih kapal pinisi juga bukan yang paling rendah, medium lah. Ya. Karena milihnya yang medium, saya mau di kapal itu kamarnya yang VIP karena kapalnya sudah medium kayak gitu. Nangkep maksud saya Bapak Ibu ya. Dan saya lihat gitu kamarnya itu bagus. Dari brosurnya, dari gambar di Google itu bagus. Kenapa kok ketawa Bapak Ibu? Saya nggak usah lanjutkan itunya. Begitu sampai di kapal, saya nggak usah cerita itunya Bapak Ibu ya. Saya korban yang tidur satu kamar kan berempat itu. Saya, istri, 2 anak saya. Saya tidur yang paling nggak enak di ranjang gitu. Di ranjang, bawahnya persis mesinnya kapal. Poin saya bukan itunya, iklannya dengan kamarnya itu, yang lihat di iklan itu kamarnya kelihatan bagus, kelihatan besar gitu. Begitu masuk, dari baunya terus lihat gini, aduh. Saya masih mau cerita yang Pulau Komodo, tapi nggak usah. Saya ini mau ngomong apa sih kok cerita ini sih? Tiba-tiba blank Bapak Ibu kok ketawa ini. Tambah lagi setengah jam. Poin saya itu tadi loh, ngomong kasih itu loh. Ya. Kasih itu tadi saya katakan mutlak. Kasih itu original. Jangan kayak iklan tadi itu loh, kamarnya kelihatan. Wih, kelihatannya bagus, menarik. Kenyataannya song. Saya mau ngomong gak seindah aslinya kok malah song, kebacut. Ya, sama. Kalau engkau sudah punya kasih dengan Tuhan, tunjukkan kasih itu bukan pura-pura, bukan cuman iklan karena aku CGL, karena aku pendeta, karena aku coach. Tapi benar itu asli keluar dari hubungan Anda dengan Tuhan. Amin. Ya, oleh karena itu, kalau tadi firman-Mu hidupku, pemusik bisa maju ke depan dulu nggak apa-apa. Untuk aplikasinya kita, ya aplikasinya kita menjadi kita lebih kuat dengan sesama. Itu kita kasih nama Love in Action. Ya, nanti juga sudah tadi saya katakan ya sudah didiskon mulainya Februari. Ya, nanti seminggu sekali Bapak Ibu akan melakukan tindakan kasih kepada sesama Anda, entah itu di keluarga, entah itu di tempat kerja, entah itu dengan teman-teman CG atau mungkin dengan orang-orang yang tidak kenal. Selama seminggu itu apa sih yang kita lakukan? Kita berikan ucapan-ucapan yang membangun, kata-kata yang positif. Ya. Misal, contoh ya supaya Bapak Ibu ngerti, misal ketika Bapak Ibu lagi bayar parkir di tukang parkir, ngomong terima kasih Pak. Hal yang sederhana bukan? Bisa? Sungguhan?
Sungguhan ya. Mungkin terima kasih bisa. Kalau sorry, kalau salah ngomong sorry, maaf bisa? Oh, sorry ya. Gak boleh. Ya, nanti pokoknya kita selama seminggu minimal sekali. Kalau bisa setiap hari beberapa kali juga boleh. Supaya itu mendarah daging, menjadi daging dalam kehidupan setiap kita. Tujuannya apa sih? Supaya engkau menjadi lebih kuat dengan sesama Anda. Kasih Anda semakin kuat. Amin.